Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum mulai pembelajaran kita kali ini, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tak lupa dan tak bosan-bosannya Bu Guru akan menyampaikan jangan melupakan 3M. Yang pertama, menggunakan masker ketika bepergian, kemudian selalu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dan menjaga jarak ketika keluar rumah dan di kerumunan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam dengan indikator yang sesuai. Yang kedua, mengelompokkan bahan-bahan di lingkungan sekitar berdasarkan sifat asam, basa, dan garam. Yang ketiga, menggunakan alat sederhana untuk menentukan skala keasaman dan kebasaan. Yang keempat, melakukan percobaan untuk mengetahui sifat asam, basa dengan indikator buatan. Yang selanjutnya adalah kita melakukan percobaan untuk mengetahui sifat asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, kita bahas tentang asam. Apa itu asam? Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang di dalam air akan melepaskan ion H+. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+ atau ion hidrogen. Sehingga rumus kimia dari asam itu selalu mengandung atom hidrogen atau H. Ada yang tahu ciri-ciri asam apa saja? Nah, ciri asam yang pertama adalah pasti. Yang pertama, rasanya masam. Tapi ini tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. Yang kedua, sifat yang kedua adalah dia bersifat korosif, ya, atau menyebabkan korosi. Yang ketiga, dapat mengubah warna lakmus biru menjadi berwarna merah. Apa saja contoh asam dalam kehidupan sehari-hari? Sangat banyak. Buah-buahan umumnya mengandung zat asam, ya. Contohnya ada jeruk, anggur, pokoknya buah-buahan yang lainnya. Yang kemudian cuka dan banyak lagi. Bisa kalian lihat di tabel sebelah kanan. Selanjutnya, basa. Apa itu basa? Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air atau dalam larutan dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Oleh karena itu, semua rumus basa itu umumnya mengandung gugus OH. Adapun ciri-ciri dari basa, yang pertama berasa pahit, tapi sekali lagi ini tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. Yang kedua, terasa licin di tangan. Yang ketiga, itu dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi berwarna biru. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contohnya adalah pada obat sakit mah, kemudian pada pasta gigi, deterjen, sabun, segala macam jenis sabun itu mengandung basa. Selanjutnya adalah garam. Apa itu garam? Ada yang tahu? Nah, mungkin kalian ketika Bu Guru menyebutkan garam, yang terlintas adalah garam dapur. Ya, garam dapur memang merupakan salah satu contoh dari garam. Tetapi tidak hanya garam dapur yang termasuk garam. Apa itu garam sesungguhnya? Garam merupakan hasil reaksi antara ion negatif dan dari asam dan ion positif dari logam dari basa. Reaksi ini disebut juga reaksi penetralan. Contoh dari reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi adalah terbentuknya garam dapur atau NaCl.
NaCl terbentuk dari reaksi antara HCl dengan NaOH. HCl adalah asam klorida, NaOH atau natrium hidroksida. Akan terbentuk NaCl berupa garam dan air atau H2O. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi apakah larutan itu bersifat asam, basa atau garam? Nah, sifat suatu larutan dapat ditunjukkan dengan menggunakan indikator asam basa, yaitu zat-zat yang warnanya berbeda dalam larutan asam atau basa. Jadi, dalam larutan asam atau basa, dia akan menunjukkan warna yang berbeda. Nah, cara penentuan sifat asam atau basa atau netral itu dengan bisa menggunakan indikator alami atau bisa juga dengan menggunakan indikator buatan. Apa saja itu? Yang pertama, indikator universal berupa kertas. Nah, jika menggunakan indikator universal jenis ini, caranya adalah dengan kita memasukkan kertas indikator ke dalam larutan yang apakah akan kita uji, ya, apakah itu bersifat asam atau basa, sehingga nanti kertas indikator tersebut akan berubah warna sesuai dengan sifat asam atau basanya. Nah, larutan itu akan bersifat netral jika pH-nya sama dengan 7. Nah, jika pH-nya menunjukkan angka di bawah 7, itu berarti sifat larutan tersebut bersifat asam, dan jika pH-nya lebih dari 7, itu berarti menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Selain indikator universal dengan kertas, ada juga indikator universal berupa larutan. Contohnya adalah fenoftalen. Ya. Warna indikator fenoftalen dalam larutan asam itu akan berwarna jernih, tetapi dalam larutan basa akan berwarna merah jingga. Yang ketiga adalah kertas lakmus. Lakmus ini ada dua macam. Yang pertama lakmus merah, yang kedua lakmus biru. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Lakmus merah, ketika dalam larutan asam, dia akan tetap berwarna merah, tetapi dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Yang kedua, lakmus biru. Lakmus biru, dalam larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah, tetapi dalam larutan basa, dia akan tetap biru. Kemudian, yang ketiga, sifatnya adalah lakmus merah dan lakmus biru ketika dalam larutan garam atau larutan netral, dia tidak akan berubah warnanya. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Jadi ingat-ingat, merah itu asam, biru itu basa. Alat indikator yang keempat adalah pH meter. Nah, penggunaan alat ini dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Nah, pada pH meter akan muncul angka atau skala yang menunjukkan pH larutan tersebut. Yang kelima adalah indikator alami. Nah, selain menggunakan indikator buatan, kita bisa juga menggunakan indikator alami, ya, untuk mengelompokkan bahan-bahan di lingkungan sekitar kita, apakah itu bersifat asam atau bersifat basa. Nah, indikator alami bisa kita peroleh dari contohnya macam-macam bunga, ya. Contohnya adalah bunga sepatu, bunga mawar, ada kol merah, kemudian bisa juga dengan kita menggunakan kunyit. Ekstrak bahan tersebut itu dapat memberikan warna yang berbeda ketika bereaksi dengan larutan bersifat asam atau basa, sehingga larutan-larutan tersebut bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, seperti kalian lihat, contohnya adalah bunga mawar, bunga sepatu, kobes merah, atau kunyit. Oke, sudah siap praktikumnya? Nah, kali ini kita akan mencoba menguji beberapa larutan, apakah larutan-larutan ini akan bersifat asam atau basa. Ya, kita ada 4 larutan. Yang pertama adalah
Ini ada larutan soda, kemudian larutan sabun, kemudian ini ada larutan jeruk, air jeruk, kemudian ada cuka. Oke, untuk indikator yang akan kita gunakan itu ada 3 macam. Yang pertama ini ada kertas indikator universal. Nah, di sini kita akan bisa menghitung berapa kadar keasaman atau kebasaannya dengan mencocokkan ada warna-warna di sini. Kemudian ini ada lakmus merah, kemudian lakmus biru. Ini sebagai indikator buatan, sedangkan yang ini kita gunakan ada larutan kunyit sebagai indikator alami. Nah, yang ini kita akan menguji apakah ketika asam bertemu dengan basa akan menghasilkan reaksi netralisasi atau tidak. Ya, di sini ada cuka dan soda. Nah, kita coba. Kita menggunakan lakmus dulu. Lakmus merah. Kita masukkan ke soda. Nah, ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Kita taruh di sini. Kemudian kita coba menggunakan lakmus biru. Kita masukkan. Hasilnya lakmus biru tetap biru. Ya. Nah, kita coba yang kedua. Larutan yang kedua, sabun. Kita pakai lakmus merah. Apa yang terjadi? Wah, berubah menjadi biru. Kita gunakan lakmus biru. Ternyata warnanya tetap biru. Yang ketiga, kita coba air jeruk manis. Nah, lakmus merah, warnanya tetap merah. Ternyata lakmus biru berubah menjadi merah. Kemudian yang terakhir, cuka. Kita coba masukkan lakmus merah. Warnanya tetap merah. Kita coba dengan menggunakan lakmus biru. Ternyata berubah menjadi merah. Nah, dari sini kita tadi sudah mempelajari tentang sifat-sifat larutan asam atau basa. Ya, ketika larutan itu mengubah lakmus merah menjadi biru dan biru tetap biru, tadi larutannya disebut larutan basa. Berarti soda termasuk larutan basa. Mana lagi yang termasuk larutan basa? Yang membirukan lakmus merah dan lakmus biru tetap biru? Ya, sabun. Berarti sabun termasuk larutan basa. Sedangkan yang dapat memerahkan lakmus biru adalah larutan asam. Mana? Ya, ini jeruk dan cuka. Nah, kalau kita kepingin mengetahui berapa derajat keasaman dari larutan asam atau basa tersebut, bisa kita gunakan dengan kita uji dengan indikator universal. Nah, contohnya, kita ambil contoh salah satu saja. Mau mana? Oke, kita coba larutan cuka. Nah, ini masih biasa gini ya. Kita masukkan, kita rendam, dan kita angkat. Nah,
kita cocokkan dengan warna indikator di sini. Sama dengan yang mana? Nah, oke. Kita lihat. Ternyata sama dengan nomor berapa ini? Nomor 2 atau 3 ini? Nomor 2. Itu artinya angkanya menunjukkan di bawah angka 7. Artinya cuka memang bersifat asam dan tingkat derajat keasamannya adalah 3. Derajat keasamannya adalah 3. Ya. Kemudian kita coba menggunakan kunyit. Apa yang terjadi ketika larutan asam kita campur dengan kunyit? Akan berubah warna menjadi apa? Kita coba teteskan di sini cuka. Oke, ini kita singkirkan saja dulu. Sudah tidak terpakai. Taruh di sini. Ingat ya, tadi yang sebelah sini adalah basa, sini adalah asam. Cuka ternyata warnanya tetap kuning. Ya. Kemudian kita coba soda, kita campur. Kita aduk. Soda tadi larutan basa. Nah, indikator alami dari kunyit ketika bereaksi dengan basa ternyata warnanya berubah menjadi merah jingga. Sedangkan ketika bereaksi dengan asam dia akan tetap warnanya menjadi kuning. Ya, oke, sudah jelas? Sekarang bonusnya. Kita akan mencoba mengetahui ya, apa yang terjadi. Apakah asam dengan basa ketika bereaksi itu akan menghasilkan garam? Ya, kita coba. Ini tadi sudah Bu Guru masukkan ada soda. Ya, kita coba. Dan yang di dalam botol ini adalah cuka. Apa yang terjadi? Kita coba. Nah, wow. Oke, ternyata asam dengan basa, soda dengan cuka itu bereaksi menghasilkan gas CO2. Asik kan? Nah, ternyata belajar IPA itu menyenangkan. Jadi, jangan takut dengan IPA karena IPA adalah pelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan tidak pernah membosankan. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Yeay!